salam dan bahagia. Saya Slamet Sarjono, CGP Rekognisi Angkatan 11 akan mempraktekkan segitiga restitusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi adik-adik Penggalang. Selamat menyaksikan. Kasus 1. Mita adalah anggota Regu Putri di Pangkalan SMP Negeri 6 Bolehuto. Pada saat latihan teknik kepramukaan hari itu, Mita tidak seperti biasanya. Kelihatan tidak fokus dan melakukan beberapa kesalahan. Sehingga pembina Putri, Kak Tiwi, menyampaikan kondisi ini kepada Kak Mabigus untuk mengambil tindakan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Gimana kabar Mita? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Oke, mari kita masuk ya. Baik Pak, terima kasih. Ada yang bisa Bapak bantu? Tadi Kak Tiwi menyampaikan kalau Bapak mengundang saya ke sini. Oh iya, betul ya. Apakah Mita tahu kenapa Bapak mengundang Mita ke sini? Ya, saya tahu Pak. Hmm? Tadi waktu latihan tekpram, Kak Tiwi sempat menegur saya berapa kali karena tidak fokus. Saya minta maaf Pak, saya juga sudah minta maaf kepada Kak Tiwi. Baik ya, Bapak maafkan ya. Berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi ya. Dan ini bisa terjadi kepada setiap orang. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Mita. Nah, apakah Mita akan terus-menerus menyalahkan diri sendiri? Tidak Pak, Oke, baik. Nah, kamu tuh pasti punya alasan ya. Kenapa ya, kau tidak fokus selama kegiatan pendidikan? tadi pagi ketika mau mandi, saya dan adik saya Ya? berantem karena dia maunya mandi duluan. Tapi saya harus mandi duluan karena hari ini saya piket. Ibu saya mendengarnya dan memarahi saya. Saya menangis dan dongkol sampai saat ini. Apa yang terjadi ketika selama latihan ya ada pesertanya yang tidak fokus? Waktunya jadi lebih panjang, latihannya diulang-ulang terus. Teman-teman pada nyinyir sama saya pun mendapat teguran dari Kak Tiwi. Nah, apakah Mita merasa nyaman dengan kondisi itu? Tidak Pak, Kalau kamu sudah menyadari hal itu, apa yang akan kamu lakukan agar besok kamu bisa fokus? sebentar sampai di rumah saya akan minta maaf kepada ibu dan adik saya agar saya bahagia dan tenang dan tidak terbawa perasaan agar saya bisa fokus untuk besok seterusnya. Ya, apa saja sih kesepakatan selama latihan? Mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, kerjasama, mandiri dan bertanggung jawab. Apa yang bisa Bapak bantu ya agar kamu bisa menjadi lebih baik dari hari ini? Bapak boleh kontrol saya kepada Kak Tiwi dan juga teman-teman mulai besok dan seterusnya. Baik, Bapak percaya Mita adalah anak yang hebat dan mempunyai cita-cita tinggi untuk memajukan kepramukaan di usia. Semangat Mita ya. Siap, semangat Pak. Saya izin melanjutkan latihannya Pak. Oke, silakan Mita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, permisi. Ya, silakan. Semangat pagi, salam pramuka. Awalnya saya sangat cemas dan takut ketika diundang oleh Kak Mabigus, Kak Slamet Sarjono. Akhirnya saya merasa senang dan bahagia karena selama pembicaraan berlangsung saya tidak sedang dihakimi atau ditekan sama sekali. Walaupun beliau tahu kalau saya sudah berbuat kesalahan. Sehingga saya sadar diri akan kesalahan yang saya buat dan saya berjanji agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Saya juga bisa ngomong dengan santai, menyadari dan mengakui kesalahan secara terbuka dan sukarela, sehingga kesan saya nyaman selama pembicaraan tadi. Kak Slamet Sarjono hebat, salam dan bahagia. Kasus 2.
Andika adalah anggota Argus Siap Putra di Pangkalan SMP Negeri 6 Bolehuto. Menjelang kegiatan Jambore Ranting, mereka sangat giat melakukan latihan. Namun, Andika sudah beberapa kali datang terlambat sehingga menghambat latihan mereka. Akhirnya, Kak Wahyu menyampaikan kondisi ini kepada Kak Mabigus untuk mengambil tindakan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Andika? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Oke, silakan masuk. Silakan. Ya, Pak. Andika tahu atau tidak ya kenapa Andika Bapak undang untuk bertemu? Saya tidak tahu, Pak. Nah, kalau begitu Bapak beritahu bahwa Bapak mendapat laporan dari kakak pembinamu Kak Wahyu bahwa kau sudah beberapa kali telat ya, dalam latihan. Iya, benar, Pak. Nah, apakah terlambat datang itu hal yang baik menurut Andika? Tidak baik, Pak. Maafkan kesalahan saya. Baik ya, Bapak akan maafkan kesalahanmu. Bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna dan Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Bapak tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kalau Andika terus-terus menyalahkan diri sendiri, apakah ini hal yang baik menurut kamu? Tidak baik, Pak. Oke, baik. Kamu pasti punya alasan ya, kenapa kau sampai terlambat datang latihan. Iya, Pak. Semalam saya telah tidur karena bermain game online. Jadi paginya saya sangat telat, Pak. Padahal ibu saya sudah membangunkan saya. Tapi karena ngantuk saya tidur lagi, Pak. Nah, apakah efek yang dirasakan teman-teman ketika kamu datang terlambat? Latihannya jadi tertunda, Pak. Beberapa tim saya galau karena menunggu dan beberapa juga ada yang marah, Pak. Kalau kamu sudah menyadari hal itu, ya, apa yang akan kamu lakukan agar besok tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat, Pak. Dan meminta ibu saya untuk membangunkan saya lebih awal agar tidak terlambat latihan lagi, Pak. Oke, ya, apa saja ya kesepakatan selama latihan? Siapa datang sebelum latihan dimulai, saling menghargai, kerjasama, mandiri dan bertanggung jawab. Apa yang Bapak bisa lakukan ya agar kamu bisa menjadi lebih baik dari hari ini? Bapak boleh kontrol kehadiran saya, Pak, setiap latihan dan selalu mengingatkan saya mulai besok dan seterusnya, Pak. Bapak percaya Andika adalah anak yang hebat dan punya cita-cita tinggi untuk menjadikan Regu berprestasi di dalam Jambore Ranting nanti. Semangat Andika. Siap, semangat, Pak. Saya izin bergabung latihan dengan teman-teman saya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Permisi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelum bertemu dengan Kak Mabigus, Kak Slamet Sarjono, saya sangat cemas dan takut. Akhirnya, saya merasa senang dan bahagia karena selama pembicaraan berlangsung, saya tidak sedang dihakimi atau ditekan sama sekali. Walaupun beliau tahu kalau saya sudah berbuat kesalahan, sehingga saya menjadi sadar dengan sendirinya akan kesalahan yang sudah saya buat dan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Saya bisa ngomong dengan santai, menyadari dan mengakui kesalahan yang saya perbuat secara terbuka dan sukarela, sehingga kesan saya ada rasa nyaman selama pembicaraan tadi. Kak Slamet Sarjono keren, salam dan bahagia.